Halo semuanya, pada video kali ini saya akan mengerjakan tugas AJK yang keempat dengan soal seperti berikut. Pertama, di sini kita meminta untuk membuat sebuah topologi yang berbentuk seperti ini. Di sini saya sudah menyiapkan cloud, lalu back router, asanya switch. Di sini saya akan menyambungkannya menggunakan kabel cross. Selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi CLI. Di sini saya sudah menyiapkan di Notepad agar langsung bisa menjalankannya. Di sini untuk kita konfigurasikan pada routernya. Sini kita nyalakan dulu enable, lalu konfigurasi terminal, lalu kita masukkan salinan yang tadi. Di sini kita shutdown. Selanjutnya yang mengarah ke asalnya dengan IP ini tidak ditentukan, jadi saya membuat seperti ini IP-nya. Selanjutnya yang mengarah ke rute default portnya kita konfigurasikan. Lalu rute yang mengarah ke asalnya kita konfigurasi lagi. Selanjutnya ini juga yang mengarah ke asal. Kita konfigurasikan. Di
Jika sudah yang di router, selanjutnya kita konfigurasikan pada asalnya. CLI lanjut. Di sini asa yang mengarah pada routernya. Atau Giga Ethernet yang mengarah pada router itu Giga Ethernet 11. Enable konfigurasi terminal. Satu. Kita masukkan ini. Sudah yang mengarah pada switch 1 atau di sini switch 2 Giga Ethernet 1 2. Lalu kita masukkan ini name if inside web, paste, lalu yang mengarah pada switch satunya lagi. Masukkan ini. Oke. Lalu route inside ini nanti route default ke routernya. Paste. Jika sudah, nah selanjutnya kita koneksi yang ke servernya, yaitu dari switchnya. Enable konfigurasi terminal. Di sini yang mengarah ke servernya ini, IP-nya sesuai pada soal. Paste. Lalu ini satunya lagi ini. Nah, selanjutnya kita melakukan konfigurasi pada web server secara statis ya. Kita masukkan IP-nya 172.116.1.1
26.10.10. Ini 255 di file gateway-nya 122.116.10.1. Lalu pada proxy kita masukkan 172.116.10.20 ini 122 di gateway-nya 16.10.1. Lalu pada PC-nya kita masukkan secara statis juga 192.168.10.10. Satu 192.168.10.1. Satu 192.168.10.11. 192.168.10.11. Ini sudah sukses, berarti semua sudah memanggil dari klien ke servernya. Lalu di sini untuk beberapa spesifikasi soalnya dengan web server, lalu proxy server, domain publiknya, lalu web internalnya. Di sini kita bisa juga menambahkan DNS-nya dengan cara service, lalu DNS kita masukkan name-nya campus.ac.id. Ya, sebelumnya kita harus mengkonfigurasikan DNS juga pada masing-masing. Sini kita buat DNS-nya 192.168.10.10. Kita sesuaikan dengan web servernya. Lalu di sini desktop. Saya klik dulu 116.10. Masukkan di sini. Sudah kita tambahkan pada server ini DNS-nya. Namanya campus.ac.id. IP address-nya segini. Kita on-kan. Kita coba lakukan pemanggilan pada web browsernya. Kita masukkan alamatnya. Ini sudah Open Cisco paket tracer.
Baik, di sini saya akan menjawab beberapa skenario publik. Ini saya sudah menyiapkan ini beberapa slide untuk menjawab setiap soalnya. Ini tadi sudah sesuai ketentuan pengerjaannya untuk internet, edge router, firewallnya, DNS network, web server, proxy server, LAN network, client A, B, lalu permasalahan sistem. Ini web server lambat saat jam sibuk, user dapat membuka situs yang diblokir, proxy tidak optimal, serangan brute force pada web server lonjakan. Lalu terdapat perbedaan arsitektur web server, yaitu standalone server. Itu menjadi penghubung antara kliennya dengan web servernya. Itu pada kasus serupa yang telah saya kerjakan itu digunakan standalone server, reverse proxy, dan load balance masing-masing memiliki fungsi dan kelebihan yang berbeda dalam menangani permintaan dari pengguna. Selanjutnya di sini analisis penyebab latensi tinggi. Iya, di sini tadi klien ke web server, standalone server ini memiliki beberapa kelebihan, yaitu sederhana dan mudah dikonfigurasikan. Kekurangannya tidak scalable, mudah overload. Nah, pada arsitektur standalone semua request dari klien langsung menuju satu web server gitu. Arsitektur ini sederhana namun memiliki kelemahan karena server mudah mengalami overload ketika jumlah pengguna meningkat. Lalu reverse proxy ini berfungsi sebagai perantara antara klien dan web server untuk meningkatkan keamanan serta performa sistem. Sedangkan load balance yaitu digunakan, ini load balancer digunakan untuk meningkatkan keamanan serta performa sistem. Sedangkan itu tadi untuk reverse proxy. Untuk load balancer digunakan untuk mendistribusikan traffic ke beberapa server sehingga beban server menjadi lebih seimbang gitu. Balancer. Penyebab website lambat kemungkinan dari CPU yang overload, RAM penuh. Ini overload karena banyak request, RAM kekurangan memori menyebabkan swap, lalu akses file dan database-nya tinggi, network throughput-nya, bandwidth-nya penuh, prosesnya jumlah worker-nya terlalu kecil atau yang kerja terlalu kecil gitu. Untuk metode pengujian dan tools-nya ada monitoring CPU dan RAM, disk I/O, traffic jaringan, uji performa web, dan load testing web server. Kita lanjut ke jelaskan mekanisme kerja HTTPS, SSL, TLS. Di sini cara kerjanya, klien mengirimkan request HTTPS, lalu server mengirim sertifikat SSL, lalu klien memverifikasi sertifikat authority. Public key digunakan untuk enkripsi, private key digunakan server untuk deskripsi. HTTPS menggunakan protokol SSL atau TLS untuk mengenkripsi komunikasi antara klien dan servernya. Proses ini diawali dengan SSL, handshake, yang bertujuan untuk memastikan identitas servernya
identitas server dan membentuk koneksi yang aman. Lalu penyebab sertifikat tidak valid, penyebabnya ada sertifikat expired, domain tidak cocok dan sertifikat self-sign sertifikat ya tidak dipercaya oleh browser, tanggal sistem kliennya salah gitu, itunya sudah habis. Selanjutnya, jika server di tempat jelas alasannya memisahkan server publik dari jaringan internal. Lalu aturan firewall idealnya internet hanya port 80/43 ke web server. Di LAN ya akses terbatas ke server. Resiko jika di LAN maka penyerang dapat mengakses jaringan internalnya. Nah, pengamanan web servernya di sini bisa dengan SQL injection dengan menggunakan prepared statement. Lalu XSS, validasi input dan output encoding. Directory traversalnya batasi akses directory DOS, rate limiting dan firewall protection. Jelaskan perbedaan forward proxy. Nah, di sini perbedaannya forward proxy ini yaitu klien ke internet, menuju langsung ke internetnya. Forward proxy ini biasanya digunakan oleh klien untuk mengakses internet gitu. Lalu untuk reverse proxy itu digunakan untuk melindungi web servernya, klien ke servernya. Untuk transparansi ke proxy itu tanpa konfigurasi klien, dia langsung transparan gitu. Lingkungan kampus yang paling cocok yaitu forward proxy menggunakan Squid. Bisa diblokir. Baik situsnya terblokir, maka DNS over HTTPS bisa dilakukan dengan DNS tidak melalui proxy. Lalu VPN-nya melakukan enkripsi direct. Untuk direct IP access-nya bisa akses langsung dengan IP. Lalu HTTPS tunnelingnya menggunakan metode connect. Untuk solusinya di sini bisa memblokir server DOH, blokir port VPN-nya, blokir IP address-nya, lalu membatasi connect portnya. Jelasan faktor parameter konfigurasi. Di sini jika optimasi cache proxy-nya, penyebab rasio rendahnya karena cache-nya kecil, lalu konfigurasi salah, konten tidak cacheable. Lalu untuk parameternya, ini ada catchment, maximum object size, maximum object size dan cache dir. Untuk strateginya bisa menambahkan ukuran cache-nya agar bisa mencukupi, lalu menggunakan SSD atau selanjutnya mengatur refresh pattern-nya. Untuk selanjutnya solusi overload proxy di sini. Solusinya bisa dilakukan dengan klien melakukan load balancer melalui proxy 1 ataupun proxy 2. Jadi dia menyediakan tidak hanya satu proxy lagi. Lalu hierarchical proxy-nya, proxy utama ditambah array proxy. Resource tunningnya bisa dilakukan dengan menambahkan RAM, optimasi disk,
chestnya. Nah, ini cara melakukan monitoring dan audit log proxy untuk memenuhi standar pengamanan informasi. Monitoring dan audit lognya bisa dilakukan dengan JBix, Prometheus, Grafana. Lalu audit lognya seperti ini. Untuk audit lognya bisa melakukan ini dan analisis akses user, deteksi aktivitas mencurigakan. Kita bisa melakukan pendeteksian ke aktivitas yang mencurigakan. Perbandingan keamanan. Soal saya membandingkan pendekatan application. Nah, WAF sendiri melindungi aplikasi web dari serangan aplikasi. Untuk reverse proxy ditambah limitingnya mencegah di DOS, ADS IPS untuk mendeteksi dan mencegah serangan jaringan yang kemungkinan terjadi. Nah, kombinasi ketiga ini memberikan perlindungan yang terbaik. Keamanan perlindungan yang terbaik. Selanjutnya, jika proxy server mati, seluruh akses internet harus merancang dan cek. Solusinya failover itu untuk proxy cadangan, lalu redundancy untuk server backupnya jika proxy mati internet kampus berhenti, lalu load balancing untuk mendistribusikan traffic, monitor otomatis untuk mendeteksi kegagalan yang mungkin terjadi. Jadi itu. Kesimpulannya, optimasi web server meningkatkan performa, proxy server membantu kontrol akses internet, pengamanan jaringan, melindungi sistem, high availability untuk memastikan layanan tetap berjalan. Itu tadi hasil analisis dari saya. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih, sampai jumpa.